Ada orang yang hidupnya terasa ringan sejak muda, tapi ada juga yang seperti diuji tanpa jeda. Kerja keras, jatuh bangun, gagal berkali-kali, namun tetap harus melangkah. Jika kamu sering merasa hidupmu seperti ini, mungkin bukan sekadar kebetulan. Primbon Jowo menyebutkan, weton Rebo Kliwon termasuk weton yang jalannya berat di awal, tapi menyimpan akhir yang jauh lebih lapang. Apa maknanya? Assalamualaikum dan selamat datang di channel ini. Channel yang mengulas makna hidup, weton, dan kearifan primbon Jawa sebagai bahan renungan dan motivasi. Di sini kita belajar membaca tanda kehidupan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memahami diri dan masa depan dengan lebih bijak. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, beri like, dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang lahir di weton Rebo Kliwon. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus bisa menghadirkan konten yang bermanfaat. Dalam penanggalan Jawa, weton merupakan gabungan antara hari lahir dan pasaran. Setiap kombinasi weton dipercaya membawa pengaruh terhadap watak, jalan hidup, serta pola rejeki seseorang. Weton Rebo Kliwon terbentuk dari hari Rebu, Rabu yang bernilai 7 dan pasaran Kliwon yang bernilai 8, sehingga menghasilkan neptu 15. Angka ini dalam primbon Jawa melambangkan kekuatan batin, keteguhan hati, serta perjalanan hidup yang penuh proses dan pembelajaran. Orang yang lahir pada weton Rebo Kliwon sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak menonjol di awal, tetapi menyimpan potensi besar di dalam dirinya. Mereka bukan tipe yang suka pamer kemampuan, melainkan lebih senang bekerja dalam diam. Secara lahiriah mereka tampak biasa saja, bahkan sering dianggap kurang ambisius. Namun sesungguhnya mereka memiliki cara berpikir yang tajam dan perhitungan yang matang dalam mengambil keputusan hidup. Watak dasar Rebo Kliwon cenderung pendiam, tetapi bukan berarti lemah. Mereka justru dikenal sebagai sosok yang kuat menahan beban. Jika menghadapi masalah, mereka jarang mengeluh atau meminta belas kasihan. Mereka lebih memilih menyelesaikan semuanya sendiri, walau sering harus menanggung lelah secara batin. Karena itulah, banyak orang Rebo Kliwon yang terlihat tabah meski hidupnya penuh ujian. Dalam primbon Jawa, Rebo Kliwon juga dikenal memiliki aura wibawa dan kesan misterius. Mereka tidak banyak bicara, tetapi jika sudah berbicara, ucapannya sering mengandung makna dalam. Hal ini membuat orang lain kadang segan, kadang kagum, dan kadang juga salah paham. Sifat ini sering membuat Rebo Kliwon terlihat tertutup, padahal di balik itu mereka adalah pribadi yang sensitif dan mudah tersentuh secara perasaan. Selain itu, weton Rebo Kliwon dipercaya memiliki unsur rasa sejati atau kepekaan batin yang cukup kuat. Mereka mudah merasakan perubahan suasana, cepat menangkap firasat, dan sering mengalami kejadian yang terasa seperti pertanda. Kepekaan inilah yang membuat mereka cenderung berhati-hati dalam bertindak. Namun jika tidak dikelola dengan baik, kepekaan ini juga bisa berubah menjadi rasa curiga, mudah overthinking, dan sulit percaya pada orang lain. Makna dasar Rebo Kliwon juga berkaitan dengan konsep hidup yang tidak instan. Mereka jarang diberi jalan lurus sejak muda. Hidup mereka sering diawali dengan kesulitan, keterbatasan, atau keadaan yang menuntut kemandirian lebih cepat. Seolah-olah alam sedang melatih mereka agar kuat sebelum diberi kelapangan.
Inilah yang membuat banyak orang Rebo Kliwon merasa hidupnya terasa berat di awal hidup. Namun perlahan membaik seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Primbon Jawa menggambarkan Rebo Kliwon sebagai pribadi yang ditoto lewat kesabaran. Mereka tidak dibentuk untuk hidup dalam kenyamanan sejak dini, melainkan melalui proses jatuh bangun yang panjang. Dari situlah terbentuk karakter yang tangguh, rendah hati, dan tidak mudah silau oleh kesuksesan semu. Mereka cenderung menghargai hasil kerja keras karena tahu rasanya hidup dalam kekurangan. Dengan memahami makna dasar weton Rebo Kliwon ini, kita bisa melihat bahwa perjalanan hidup mereka memang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka tidak ditakdirkan bersinar di awal, tetapi dipersiapkan untuk bersinar di akhir. Semua yang mereka alami sejak kecil hingga dewasa bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari pola hidup yang membentuk mereka menjadi pribadi yang matang secara mental dan batin. Pada bab selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengapa hidup orang Rebo Kliwon sering terasa berat di awal perjalanan hidupnya dan apa makna di balik semua ujian tersebut menurut Primbon Jawa. Dalam Primbon Jawa, perjalanan hidup setiap weton tidaklah sama. Ada yang diberi kemudahan sejak muda, ada pula yang harus menempuh jalan terjal lebih dulu sebelum merasakan kelapangan. Weton Rebo Kliwon termasuk golongan yang dipercaya harus menjalani fase berat di awal, sebagai bagian dari lagu hidupnya. Ini bukan tanpa alasan. Karena Rebo Kliwon digambarkan sebagai pribadi yang harus ditempa melalui kesulitan, agar kelak mampu memikul tanggung jawab yang lebih besar. Sejak usia muda, banyak orang Rebo Kliwon yang sudah dihadapkan pada keadaan hidup yang tidak ringan. Ada yang tumbuh dalam keterbatasan ekonomi, ada yang harus mandiri lebih cepat dari teman sebayanya, dan ada pula yang harus menanggung beban keluarga. Keadaan ini sering membuat mereka merasa hidup tidak adil, seolah harus berjuang lebih keras dibandingkan orang lain hanya untuk mencapai hasil yang sama. Menurut Primbon, fase berat ini berfungsi sebagai proses pembentukan watak. Rebo Kliwon dilatih agar tidak mudah mengeluh, tidak cepat menyerah, dan tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain. Dari tekanan hidup itulah muncul ketahanan mental. Mereka belajar menghadapi masalah dengan kepala dingin, meski di dalam hati sering bergolak. Kebiasaan ini membuat mereka terlihat kuat di luar, walau sebenarnya menyimpan banyak cerita di dalam batin. Ujian hidup Rebo Kliwon sering muncul dalam berbagai bentuk. Dalam hal pekerjaan, mereka bisa mengalami ketidakstabilan. Pekerjaan sering berganti, usaha yang dirintis berkali-kali gagal, atau hasil yang diperoleh terasa tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Dalam hal hubungan, mereka kerap diuji dengan salah paham, pengkhianatan, atau perpisahan yang menyakitkan. Semua itu seolah datang bersamaan, membuat hidup terasa penuh liku. Namun Primbon Jawa menafsirkan semua itu bukan sebagai nasib buruk, melainkan sebagai laku tirakat tanpa disadari. Artinya, Rebo Kliwon menjalani ujian hidup yang berfungsi seperti latihan kesabaran. Mereka dipaksa untuk mengenal rasa kecewa agar kelak tidak mudah silau oleh keberhasilan. Mereka dipaksa mengenal rasa kehilangan agar kelak mampu menghargai apa yang dimiliki. Beratnya hidup di awal juga berkaitan dengan sifat dasar Rebo Kliwon yang cenderung memendam perasaan. Mereka jarang mengungkapkan kesedihan kepada orang lain. Jika ada masalah, mereka lebih sering menyimpannya sendiri. Hal ini membuat beban terasa berlipat karena tidak terbagi. Dari luar mereka tampak baik-baik saja, tetapi di dalam batin mereka sedang berjuang.
Primbon Jawa mengajarkan bahwa jalan seperti ini bukanlah hukuman, melainkan persiapan. Rebo Kliwon disiapkan untuk menjadi pribadi yang matang secara emosi dan kuat secara batin. Karena itu mereka sering tampak lebih dewasa dalam berpikir dibandingkan orang seusianya. Mereka belajar memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan, dan dari situ tumbuh sikap menerima keadaan dengan lapang dada. Pada fase ini banyak Rebo Kliwon yang merasa seolah-olah hidupnya selalu tertinggal. Melihat orang lain lebih cepat sukses, lebih cepat mapan, atau lebih cepat bahagia, sering menimbulkan rasa rendah diri. Namun justru disinilah letak ujian terbesarnya, yaitu menjaga hati agar tidak iri, tidak putus asa, dan tidak menyalahkan keadaan. Primbon menegaskan bahwa siapapun yang mampu melewati fase berat ini dengan sabar dan tidak menyimpang dari jalan kebaikan, akan mendapatkan perubahan besar di kemudian hari. Berat di awal adalah tanda bahwa jalan hidupnya tidak biasa. Seperti besi yang ditempa agar menjadi baja, Rebo Kliwon ditempa oleh kesulitan agar menjadi pribadi yang kuat. Maka jika seseorang yang lahir di weton Rebo Kliwon merasa hidupnya penuh rintangan sejak muda, itu bukan pertanda bahwa hidupnya akan terus sulit. Justru itu adalah tanda bahwa ia sedang dipersiapkan untuk memasuki fase yang lebih tenang dan lebih bermakna. Pada bab berikutnya kita akan membahas tentang kapan dan bagaimana titik balik hidup Rebo Kliwon mulai terjadi menurut Primbon. Dalam Primbon Jawa, setiap weton memiliki masa tertentu yang disebut sebagai fase perubahan nasib atau titik balik hidup. Untuk weton Rebo Kliwon, titik balik ini biasanya tidak datang secara tiba-tiba, melainkan muncul perlahan setelah mereka melewati banyak kegagalan dan kekecewaan. Perubahan ini sering terasa seperti babak baru dalam hidup, ketika jalan yang dulu terasa sempit mulai terbuka sedikit demi sedikit. Titik balik hidup Rebo Kliwon sering diawali dengan sebuah peristiwa penting. Bisa berupa pertemuan dengan orang yang tepat, kesempatan kerja yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, atau keberanian untuk mengambil keputusan besar seperti pindah tempat tinggal, mengganti pekerjaan, atau memulai usaha sendiri. Keputusan-keputusan ini biasanya lahir dari rasa lelah terhadap keadaan lama, sehingga muncul tekad untuk mengubah arah hidup. Menurut Primbon, perubahan ini terjadi karena batin Rebo Kliwon sudah cukup matang. Setelah lama diuji, mereka mulai memahami pola hidupnya sendiri. Mereka tidak lagi mudah tergoda oleh janji manis, tidak mudah panik saat menghadapi masalah, dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada orang lain. Dari sinilah muncul kestabilan baru, baik secara mental maupun secara ekonomi. Dalam hal rezeki, titik balik Rebo Kliwon ditandai dengan mulai munculnya hasil dari usaha yang selama ini dirintis. Jika sebelumnya kerja keras terasa tidak berbuah, pada fase ini hasilnya mulai terlihat meskipun tidak langsung besar. Rezeki datang bertahap namun lebih konsisten. Mereka mulai merasakan perbedaan antara masa sulit dan masa yang mulai lapang walau belum sepenuhnya berlimpah. Primbon Jawa menyebut bahwa rezeki Rebo Kliwon sering datang dari arah yang tidak disangka. Bisa melalui relasi baru, peluang usaha yang muncul secara tidak terduga, atau bantuan dari orang yang sebelumnya tidak dekat. Ini menunjukkan bahwa setelah melewati masa gelap, semesta seolah membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tertutup. Titik balik ini juga berkaitan erat dengan perubahan cara berpikir. Rebo Kliwon yang dulu mudah menyalahkan keadaan, perlahan mulai melihat bahwa setiap kegagalan membawa pelajaran. Mereka tidak lagi memandang kesulitan sebagai musibah semata, tetapi sebagai proses pembentukan diri.
Sikap inilah yang membuat mereka lebih tenang menghadapi masa depan. Dalam kehidupan pribadi, titik balik ini sering terasa sebagai munculnya ketenangan batin. Jika sebelumnya hidup penuh kegelisahan, pada fase ini mereka mulai bisa menerima keadaan dengan lebih lapang. Mereka tidak lagi memaksakan diri untuk menyamai keberhasilan orang lain, melainkan fokus pada jalan hidupnya sendiri. Hal ini membuat langkah mereka lebih stabil dan terarah. Primbon Jawa juga menyinggung bahwa pada fase titik balik ini, Rebo Kliwon sering mendapatkan peran atau tanggung jawab yang lebih besar. Bisa dalam keluarga, pekerjaan, atau lingkungan sosial. Mereka mulai dipercaya karena dianggap matang, bijaksana, dan tidak mudah goyah. Kepercayaan inilah yang menjadi pintu masuk datangnya rezeki yang lebih baik. Namun titik balik hidup bukan berarti hidup menjadi tanpa masalah. Ujian tetap ada, tetapi bentuknya berbeda. Jika dulu ujian berupa kekurangan dan kegagalan, kini ujian berubah menjadi tanggung jawab, pilihan, dan godaan. Rebo Kliwon diuji apakah mampu menjaga diri saat mulai merasakan hasil atau justru lupa diri dan kembali jatuh. Primbon Jawa mengingatkan bahwa fase perubahan ini harus dijaga dengan sikap rendah hati. Sebab keberhasilan yang datang setelah masa sulit memiliki potensi besar untuk mengubah watak seseorang. Jika Rebo Kliwon mampu menjaga kesabaran dan tidak berubah menjadi sombong, maka titik balik ini bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih mapan dan bermakna. Dengan demikian, titik balik hidup weton Rebo Kliwon bukanlah keajaiban instan, melainkan hasil dari perjalanan panjang penuh ujian. Dari kesulitan muncul kekuatan, dari kegagalan lahir bijaksana, dan dari ketekunan tumbuh kelapangan. Pada bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana rezeki dan jodoh Rebo Kliwon dipandang dalam Primbon Jawa, serta peran pasangan hidup dalam menjaga kestabilan hidupnya. Dalam Primbon Jawa, pembahasan tentang rezeki dan jodoh selalu berkaitan erat dengan watak dasar seseorang. Untuk weton Rebo Kliwon, keduanya tidak datang dengan cara yang mudah, tetapi melalui proses panjang yang menguji kesabaran dan keteguhan hati. Rezeki dan jodoh bagi Rebo Kliwon bukan sekedar hadiah, melainkan buah dari perjuangan batin dan kerja keras yang terus-menerus. Dalam hal rezeki, Rebo Kliwon digambarkan sebagai pribadi yang tidak diberi kelimpahan secara instan. Mereka jarang mendapatkan kemudahan sejak awal. Namun, justru karena itulah mereka terbiasa bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mengandalkan keberuntungan semata. Rezeki mereka cenderung datang dari usaha yang stabil, bukan dari jalan pintas. Primbon Jawa menyebut bahwa Rebo Kliwon cocok menekuni pekerjaan yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kepercayaan, seperti berdagang, berwirausaha, pekerjaan lapangan, atau profesi yang mengandalkan tanggung jawab jangka panjang. Rezeki Rebo Kliwon juga dikenal tidak selalu datang dari lingkungan terdekat. Seringkali peluang justru muncul dari orang yang baru dikenal, tempat yang jauh, atau perubahan besar dalam hidup, seperti pindah pekerjaan atau pindah tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa jalan rezeki mereka bersifat dinamis dan tidak terpaku pada satu arah. Karena itu, mereka dianjurkan untuk tidak takut mencoba hal baru selama masih berada di jalur yang baik dan tidak merugikan orang lain. Namun Primbon Jawa juga mengingatkan bahwa sifat pendiam dan memendam perasaan bisa menjadi penghambat rezeki Rebo Kliwon.
Ketika terlalu banyak menyimpan beban batin, energi hidup mereka bisa melemah. Oleh sebab itu, menjaga pikiran tetap jernih, tidak mudah iri, dan tidak menyimpan dendam, dipercaya dapat membantu melancarkan rezeki mereka. Rezeki Rebo Kliwon sangat dipengaruhi oleh kondisi batinnya. Jika batin tenang, jalan rezeki pun cenderung terbuka. Dalam urusan jodoh, Rebo Kliwon termasuk pribadi yang tidak mudah jatuh cinta. Mereka membutuhkan waktu lama untuk percaya dan membuka hati. Namun, sekali mereka merasa yakin, kesetiaan mereka sangat besar. Mereka bukan tipe yang suka main-main dalam hubungan. Bagi Rebo Kliwon, pasangan hidup bukan hanya teman berbagi bahagia, tetapi juga tempat berbagi beban. Primbon Jawa menggambarkan bahwa jodoh Rebo Kliwon sering datang setelah melalui beberapa kegagalan cinta. Hubungan mereka kerap diuji dengan perpisahan, salah paham, atau perbedaan prinsip. Ujian ini bertujuan agar mereka belajar membedakan antara cinta yang sekedar emosi dan cinta yang membawa ketenangan. Dari kegagalan-kegagalan itulah, Rebo Kliwon belajar menjadi lebih dewasa dalam memilih pasangan. Ketika sudah menemukan pasangan yang tepat, kehidupan Rebo Kliwon cenderung menjadi lebih stabil. Pasangan yang sabar dan pengertian dapat menjadi penyeimbang sifat pendiam dan keras hati mereka. Dalam Primbon Jawa, disebutkan bahwa jodoh yang baik bagi Rebo Kliwon adalah yang mampu menenangkan batin, bukan yang memicu emosi. Dengan pasangan seperti ini, rezeki mereka juga dipercaya akan lebih lancar, karena suasana rumah tangga menjadi sumber kekuatan, bukan sumber konflik. Namun jika Rebo Kliwon salah memilih pasangan, hidupnya bisa kembali terasa berat. Pertengkaran yang sering terjadi dapat menguras tenaga batin dan mengganggu fokus pada pekerjaan. Karena itu, Primbon menekankan pentingnya keharmonisan rumah tangga bagi Rebo Kliwon. Bagi mereka, jodoh bukan hanya soal perasaan, tetapi juga soal arah hidup. Rezeki dan jodoh Rebo Kliwon saling mempengaruhi. Ketika hubungan berjalan baik, semangat hidup mereka meningkat dan peluang rezeki pun terbuka. Sebaliknya, jika hubungan penuh konflik, jalan rezeki sering terasa tersendat. Inilah sebabnya Rebo Kliwon dianjurkan menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan urusan hati. Dari semua itu, dapat disimpulkan bahwa rezeki dan jodoh bagi weton Rebo Kliwon bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Keduanya hadir sebagai hasil dari kesabaran, ketekunan, dan kedewasaan batin. Rebo Kliwon tidak ditakdirkan menikmati hidup tanpa perjuangan, tetapi justru dari perjuangan itulah mereka membangun kehidupan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Pada bab berikutnya, kita akan membahas kekuatan batin dan pesan hidup yang menjadi kunci agar Rebo Kliwon mampu menjaga keberhasilan yang telah diraihnya. Dalam Primbon Jawa, weton Rebo Kliwon dikenal sebagai weton yang memiliki kekuatan batin yang dalam. Kekuatan ini bukan berarti memiliki kesaktian, melainkan berupa ketahanan jiwa, kepekaan rasa, dan kemampuan bertahan dalam tekanan hidup. Orang Rebo Kliwon sering terlihat tenang di luar, tetapi di dalam dirinya terdapat pergulatan perasaan yang tidak ringan. Mereka terbiasa memendam rasa kecewa, sedih, dan lelah tanpa banyak bercerita kepada orang lain.
Kepekaan batin Rebu Kliwon membuat mereka mudah menangkap perubahan suasana dan perasaan orang di sekitarnya. Mereka sering bisa merasakan jika ada sesuatu yang tidak beres, bahkan sebelum hal itu benar-benar terjadi. Banyak Rebu Kliwon yang memiliki firasat kuat dan mimpi-mimpi yang terasa bermakna. Dalam Primbon Jawa, hal ini disebut sebagai tanda bahwa rasa batin mereka bekerja lebih aktif dibandingkan kebanyakan orang. Namun, kekuatan batin ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika diarahkan ke hal positif, Rebu Kliwon bisa menjadi pribadi yang bijaksana, penenang bagi orang lain, dan sumber solusi dalam masalah. Mereka mampu mendengarkan dengan baik, memahami penderitaan orang lain, dan memberi nasihat yang menyejukkan. Tidak sedikit Rebu Kliwon yang akhirnya dipercaya menjadi tempat curhat atau penopang keluarga karena sifatnya yang sabar dan penuh pengertian. Sebaliknya, jika kekuatan batin ini tidak dikelola dengan baik, Rebu Kliwon bisa terjebak dalam pikiran sendiri. Mereka mudah overthinking, memikirkan masalah terlalu dalam, dan sulit melepaskan luka lama. Dendam yang dipendam lama bisa berubah menjadi amarah yang tiba-tiba meledak. Karena itu, Primbon Jawa menekankan pentingnya bagi Rebu Kliwon untuk belajar melepaskan beban batin dan tidak menyimpan sakit hati terlalu lama. Pesan hidup utama bagi Rebu Kliwon adalah belajar mengikhlaskan. Hidup mereka dipenuhi proses jatuh bangun agar mereka memahami bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Dengan mengikhlaskan kegagalan, mereka akan lebih mudah melangkah maju. Dengan mengikhlaskan masa lalu, mereka akan lebih siap menerima masa depan. Inilah kunci agar kekuatan batin mereka menjadi cahaya, bukan beban. Primbon juga mengajarkan bahwa Rebu Kliwon sebaiknya menjaga keseimbangan antara kerja keras dan ketenangan jiwa. Terlalu fokus pada masalah dunia bisa membuat batin mereka lelah. Oleh karena itu, mereka dianjurkan untuk meluangkan waktu merenung, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai keyakinan masing-masing. Ketenangan batin akan membuat jalan hidup mereka lebih jernih dan keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Dalam kehidupan sosial, Rebu Kliwon sering terlihat selektif dalam berteman. Mereka tidak suka banyak lingkaran pergaulan, tetapi lebih memilih sedikit teman yang benar-benar bisa dipercaya. Hal ini bukan karena mereka sombong, melainkan karena mereka menjaga diri dari konflik batin yang tidak perli. Dengan lingkungan yang sehat, kekuatan batin mereka bisa berkembang dengan baik dan membantu mereka menjaga kestabilan hidup. Pesan penting lainnya bagi Rebu Kliwon adalah tidak membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, karena jalan hidup mereka memang berbeda. Jika orang lain diberi kemudahan di awal, Rebu Kliwon justru diberi ujian lebih dulu, namun hasil akhirnya lebih kuat dan lebih tahan lama. Dengan memahami hal ini, mereka bisa lebih menerima diri sendiri dan tidak merasa rendah diri hanya karena tertinggal di awal. Kekuatan batin Rebu Kliwon pada akhirnya menjadi fondasi utama dalam meraih kehidupan yang lebih mapan. Dari batin yang kuat lahir kesabaran, dari kesabaran lahir ketekunan, dan dari ketekunan lahir keberhasilan. Hidup mereka bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling kuat bertahan. Dengan memahami kekuatan batin dan pesan hidup ini, Rebu Kliwon diharapkan mampu menjaga hasil yang telah dicapai setelah melewati titik balik hidupnya. Mereka diajak untuk tetap rendah hati, tidak melupakan masa sulit, dan terus berjalan di jalan kebaikan. Karena justru dari situlah keberkahan hidup akan tumbuh dan bertahan lama. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa weton Rebu Kliwon bukan weton yang dimanjakan oleh keadaan.
melainkan ditempa oleh perjalanan hidup. Mereka tidak diberi jalan yang lurus sejak awal, tetapi justru diberi kekuatan untuk bertahan melewati berbagai ujian. Hidup yang terasa berat di masa muda bukanlah tanda kegagalan, melainkan proses pembentukan diri agar menjadi pribadi yang lebih matang, sabar, dan bijaksana. Pesan penting dari kisah Weton Rebu Kliwon adalah bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Tidak semua orang harus sukses di awal, dan tidak semua kebahagiaan datang dengan cepat. Ada yang harus menunggu, bersabar, dan terus melangkah meski pelan. Namun justru mereka yang kuat bertahan dalam proses itulah yang kelak mampu menikmati hasil dengan lebih tenang dan lebih lama. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pengingat bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling kuat menjaga arah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi renungan dan motivasi, khususnya bagi kamu yang lahir di Weton Rebu Kliwon. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.